Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Masih melanjutkan pembahasan kaidah al-fiqhiyah. Dan ini pertemuan yang terakhir sekaligus penutup dalam kitab ini. Kita baca dulu sebelum menjelaskan ya. Wa kullu syartin lazimin lil aqidi wa kullu syartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi wa kullu syartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aqsahu fa batilatun fa'lama illa syurutan halalat muharrama aw aqsahu fa batilatun fa'lama tusta'malul qur'atu indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi tusta'malul qur'atu indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi wa in tasawal amalani ijtama'a wa fu'ila ihdahuma fastami'a wa in tasawal amalani mujtama'a wa fu'ila ihdahuma fastami'a wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal musabbalu wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal musabbalu wa man yuwaddi an akhihi wajiba lahur ruju'in wa inna wa yutalibah wa man yuwaddi an akhihi wajiba lahur ruju'u inna wa yutalibah wal wazi'ut tabi'i anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani walhamdulillahi alat tamami fil bad'i wal khitami wad dawami thumma as-salatu ma' salamin sya'i'i ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Nah, kita lanjutkan. Al-qaidah qaidatu al-muslimu ala syartihi illa halalal muharrama
au harrama halala. Seorang muslim wajib memenuhi syaratnya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, baru nggak boleh dipenuhi. Seorang muslim wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, baru tidak boleh dipenuhi syarat tersebut. Dalilnya dalam hadis rawahu Tirmidzi. Dalilnya rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nomor hadis 1352. Dan rawahu Bukhari, dan diriwayatkan pula oleh Bukhari. Nomor hadis ini muttafaqun alaih ya, Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim illa syarton li ajli haramin au haram halal au haram halalan. Di takala Bariroh, seorang budak wanita, ingin membebaskan dirinya, kemudian datang kepada Aisyah minta bantuan. Ya Aisyah, bantu saya untuk apa? Untuk bebas. Kemudian Aisyah, saya mau bantu kamu, tapi dengan syarat wala'u li. Walaknya kamu itu nanti milikku. Apa maksudnya ini? Tak kala kamu nanti bebas, kamu meninggal dunia, banyak hartamu itu bagiku, bukan bagi tuanmu yang membebaskanmu. Nah, kemudian Rasulullah mendengar hal ini, maka Rasulullah marah besar. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun. Setiap syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran maka dia batil. Nah, ini banyak sekali contohnya. Baik itu dalam hal muamalah, pernikahan dan yang lainnya. Contoh, ada seorang laki-laki datang meminang perempuan. Kemudian perempuan ini mensyaratkan, kamu mau menikahi saya tapi jangan ta'addud. Paham? Kamu mau menikahi saya tapi jangan, nggak boleh nikahi wanita yang lain. Maka ini adalah syarat yang batil. Kenapa? Karena mengharamkan yang halal. Tapi kalau sekiranya orang tuanya mengatakan kamu boleh nikahi anak saya tapi dengan syarat kamu store 100 juta kepada saya. Nah, atau yang dikenal dengan papenre atau jujuran. Nah, gimana ini, Deng? Ini syarat yang batil atau syarat yang dibolehkan? Hah, Deng? Hah? Syarat yang batil, Deng? Batil bagi mereka yang nggak punya uang kan? Ini syarat yang dibolehkan karena nggak dilarang di dalam syariat kita. Demikian juga ada seorang yang menikahi janda. Janda yang ditalak 3. Saya nikahi kamu, laki-lakinya ini mengatakan, saya nikahi kamu, tapi setelah 1 bulan saya ceraikan kamu. Maka ini apa? Syarat yang batil. Ada lagi syarat jual beli yang biasa diterapkan di toko-toko itu. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini syarat yang batil atau syarat yang boleh-boleh saja? Nah, ini syarat yang batil. Kenapa? Karena boleh jadi barang tersebut sampai di rumah cacat, sampai di rumah jelek, nggak sesuai dengan keinginan, maka boleh dikembalikan. Ada lagi seorang mengatakan dia punya saudara perempuan. Ikhwan tersebut punya saudara perempuan juga.
ya akhi, saya nikahi saudara perempuan kamu, kamu nikahi saudara perempuan saya. Tapi dengan syarat nggak ada mahar, nggak ada uang apa-apa, nikah aja. Gimana? Ini syarat yang batil atau syarat yang boleh? Nah, ini syarat yang batil. Kenapa? Karena mahar itu wajib hukumnya. Memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Jadi apabila ada syarat yang disyaratkan oleh orang yang saling akid, saling melakukan akad, maka dia harus memenuhinya. Ya, harus memenuhinya. Kamu beli barang saya, iya. Tapi tolong ya, kalau sekiranya nggak jadi dikembalikan. Paham? Ini dia memberikan syarat. Kalau barang saya nggak jadi, tolong segera dikembalikan karena banyak yang mau beli. Maka dia harus memenuhi. Harus memenuhi. Ada lagi orang yang melakukan sewa menyewa. Antum mau nyewa rumah saya dengan syarat rumah saya tetap seperti ini, nggak ada yang berubah, catnya, jendelanya, pintunya. Maka dia memberikan apa? Memberikan syarat. Harus dipenuhi bagi si penyewa tersebut. Kalau dia bilang gini, kamu sewa rumah saya, tapi WC-nya nggak boleh kamu pakai. Gimana ini? Nggak boleh. Gimana WC nggak bisa dipakai? Orang kebutuhan kan? Ini adalah syarat yang batil. Tusta'malul qur'atu indal mubhami minal hukuki auladat tazahumi. Sekarang al-qaidah yang berbunyi ini bahasa. Tusta'malul qur'ah. Ini bahasa ya. Bahasa deh. Tusta'malul qur'ah Tusta'malul qur'ah inda at-tazahum. Digunakan undian tak kala ada dua pilihan yang bingung untuk memilihnya. Ketika apa? Ada kebingungan atau ada hal yang banyak harus memilih. Maka apa? Digunakan undian di sana, baik dengan suit ataupun dengan apa namanya? Dengan koin atau batu atau terserah lah. Paham? Yang jelasnya undian. Ini didasari oleh hadis Rasulullah nomor hadis 4836. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 4836. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, apabila dia ingin keluar safar, baik itu jihad atau yang lain, maka dia mengundi istrinya. Karena istrinya kan banyak ya. Kalau sekiranya langsung dipilih salah satunya, maka akan membuat kecemburuan bagi yang lain. Paham? Pasti ada kecemburuan. Tapi dengan undian, siapa nanti yang keluar namanya, maka itulah yang menemani dia safar. Nah, ini kalau kita punya istri lebih dari satu. Kalau satu ya nggak usah diundi. Bawa aja sudah. Nah, demikian juga dalam hal-hal yang lain. Contoh, ada dua imam, ya, yang mendaftar nih, mau menjadi imam rawatib di Masjid Darut Taubah. Kedua-duanya bagus bacaannya, banyak hafalannya, pemahaman Sundanya juga bagus, masya Allah ini. Dua-duanya oke, mantap. Bagaimana nih kita pilih si A atau si B? Bingung, paham? Kalau langsung saja mengatakan, oh saya pilih si B aja, kayaknya ini lebih ini. Enggak, kamu harus melakukan apa? Undian. Suruh aja kedua imam tersebut suit.
Kamu sit dulu. Siapa yang menang, itulah yang jadi imam. Nah, demikian juga muadzin. Ya, kalau ada dua muadzin yang mendaftar, kemudian kedua-duanya suaranya bagus, merdu, lantang, ya, pemahaman terhadap waktu sholat dia ketahui, maka kalau nggak bisa dipilih secara langsung, maka dengan apa? Dengan undian. Ya, dengan undian. Demikian juga tak kala ada dua karyawan yang mau bekerja di perusahaan kita, kedua-duanya Masya Allah S1, kemudian punya pengalaman, maka qur'ah, undian yang diberlakukan. Nah, undian ini terkadang masuk di dalam kategori judi kalau sekiranya dua-duanya nyetor uang. Dua-duanya nyetor uang. Contoh antara si Daeng dengan Pak Samuri, nyetor ke saya uang 1 juta. Saya undi siapa yang menang, maka dia yang dapat 2 juta. Paham? Maka ini adalah judi, maisir, nggak boleh. Kecuali salah satunya nggak store uang. Contoh si Daengnya nggak store uang, Pak Samuri aja yang store uang. Saya undi siapa yang menang, maka dia yang mengambil uang tersebut. Maka ini bukan judi. Demikian juga kupon-kupon belanja yang yang ada di supermarket, yang ada di toko-toko itu biasanya kan dia memberikan kupon. Nah, kupon ini adanya atau keluarnya dengan sebab apa? Kita belanja dengan di toko tersebut. Kalau sekiranya kita tanpa belanja dikasih begitu saja kupon, maka apa? Maka ini tidak mengapa. Tapi karena sebab kita belanja, berarti ada apa? Ada tambahan uang di sana agar melahirkan adanya kupon tersebut. Kemudian diundi mengeluarkan hadiah, ini adalah perjudian. Nah, wa in tasawa al amala nijtama wa fi ila ihdahuma fastami'a. Kaidah berikutnya, idza tasawa al-amalani fu'ila ihdahuma biniyatin wahid, biniyatin muta'addidah. Apabila ada dua amalan yang sama dari sisi hukum, mungkin sama-sama sunnah, sama-sama wajib, maka dikerjakan salah satunya saja, tapi dengan niat yang berbeda-beda. Contoh, kita tadi sebelum subuh masuk gitu kan ya, ada beberapa sunnah yang kita kerjakan di sana. Sunnah sholat tahiyatul masjid, sunnah qobliyah subuh, atau kita sholat wudu, yaitu sunnah apa? Sunnah wudu. Maka 3 sekaligus dengan satu perbuatan ini dibolehkan. Paham? Jadi mengerjakan nggak perlu lagi mengerjakan sholat sunnah sendiri, sholat qobliyah subuh sendiri, sholat apa sendiri, tapi dikerjakan dengan satu perbuatan saja dengan niat ketiga hal tersebut. Paham? Ini karena apa? Karena sama hukumnya, itu sama-sama sunnah. Demikian juga puasa. Puasa sunnah, kalau itu bertepatan dengan Syawal, bertepatan juga dengan Senin, hari Senin, bertepatan juga tanggal 13, puasa Bid. Maka apa? Dengan satu perbuatan 3 niat, ini dibolehkan. Kenapa? Karena sama-sama hukumnya sunnah. Maka dia akan mendapatkan niat pahala puasa Senin, niat pahala puasa Yaumul Bid, dan puasa Syawal. Tapi kalau sekiranya berbeda dari sisi hukum, maka tidak boleh antara wajib dengan sunnah. Dia sholat subuh, tapi sekaligus juga niat sholat qobliyah subuh. Sholat subuh kan wajib ya. Sholat qobliyah subuh sunnah, maka nggak bisa digabungkan dengan 2 niat. Tapi harus apa?
salah satunya karena berbeda hukumnya. Nah, demikian juga bagi mereka yang melakukan umroh. Umroh ini tak kala datang ke Ka'bah sana, ada 2 tawaf di sana. Imma tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan 7 kali juga muternya. Imma tawaf umroh. Yang mana yang mau dikerjakan ini? Dikerjakan salah satunya tapi dengan dua niat. Yaitu apa? Dia kerjakan tawaf kudum dengan niat tawaf umroh. Terus dia kerjakan sa'i kemudian tahallul, selesai. Nah, demikian hal-hal yang lainnya. Dalam perkara wajib, bisa nggak kalau perkara wajib seperti ini? Kalau 2 kewajiban memungkinkan bisa digabungkan, maka digabungkan. Kalau nggak bisa, maka nggak bisa. Kita datangkan yang sunnah saja dulu. Antara akikoh dengan korban. Anak kita mungkin lahir seorang wanita, maka sunnahnya di akikoh satu ekor kambing. Bertepatan dengan hari raya kurban. Apakah dikerjakan dengan dua niat ataukah dipisahkan? Ada yang bisa jawab ini? Sama nggak hukumnya? Beda hukum. Beda hukumnya. Kurban itu sunnah. Akikoh itu apa? Wajib. Maka tidak bisa digabungkan, harus dipisahkan. Korban kambingnya sendiri kalau mau berkorban, akikoh sendiri. Paham? Tidak boleh digabungkan karena hukum yang berbeda. Ada yang bisa memberikan contoh lagi yang lain? Yang dia sama hukum, maka dikerjakan salah satunya saja. Tadi sudah. Naam. Mandi junub dengan mandi Jumat. Mandi junub dengan mandi Jumat, lihat hukumnya dulu. Kalau sekiranya kita anggap bahwasanya mandi Jumat ini wajib, maka nanti bisa dibarengkan dengan mandi junub. Paham? Karena sama-sama hukumnya wajib. Paham? Tapi kalau sekiranya kita menganggap bahwasanya mandi Jumat itu mustahab, nah ini pendapat madhab yang lain seperti Syafi'i menganggap itu mustahab. Karena ada hadis yang berbunyi wal ghuslu afdol. Mandi itu afdol, lebih afdol saja. Paham? Bukan wajib. Maka kalau sekiranya satu mustahab, satu sunnah, satu wajib, nggak boleh digabungkan. Paham ini? Nah, kalau sekiranya kita anggap wajib, maka keduanya bisa digabungkan dengan satu perbuatan. Zakat fitrah dengan sedekah. Saya bawa beras umpamanya 10 kilo. Saya niat zakat fitrah sekaligus zakat biasa. Atau saya niat zakat fitrah sekaligus fidyah istri saya. Kebetulan istri saya taruhlah meninggalkan puasa selama 2,5 kali 4 10 ya. 10 kali 4 kali 4 16 hari. Nah, kalau 16 hari kan 10 kilo yang dia bayarkan ya. 10 kilo. Saya bawa beras 10 kilo sekaligus zakat fitrah saya 4 orang, 2 anak, 1 istri dan saya, sekaligus fidyah istri saya 16 hari. Boleh enggak ini? Tidak boleh. Kenapa?
Berbeda ya, ini berbeda antara fidyah dengan zakat. Tujuannya berbeda. Kalau zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim. Kalau kalau fidyah itu membayar utang. Membayar utang. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhunu wal musabbalu. Nah, ini lagi kaidah yang berbunyi al-mashghulu la yushaghalu. Sesuatu yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi dengan hal yang lain. Sesuatu yang sudah sibuk jangan disibukkan lagi dengan hal yang lain. Dalilnya ini dalam riwayat Bukhari, rawahul Bukhari, nomor hadis 4848. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, wala naha an khutbatir rajuli an khutbati akhi." Barang yang sudah dibeli tidak boleh lagi ditawar. Kenapa? Karena barang tersebut sudah sibuk kepada kepemilikan yang lain. Paham? Maka tidak boleh lagi datang, jual aja ke saya lebih mahal saya belikan. Enggak boleh. Paham? Demikian juga seorang wanita yang sudah dikhitbah, bukan nador ini ya, sudah dikhitbah, sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Maka ikhwan yang lain tidak boleh datang lagi meminangnya. Kenapa? Karena wanita tersebut sudah sibuk dengan lelaki yang pertama. Maka tidak boleh. Contoh yang lain. Kita menyewa rumah, paham? Menyewa rumah. Rumah tersebut sudah tersibukkan. Maka enggak boleh lagi dipalingkan ke yang lain. Contoh rumah ini kita gadaikan. Kita sewa rumah ini 1 juta 1 bulan. Kita bawa ke bank, kita gadaikan. Maka ini tidak boleh. Karena yang sudah sibuk tidak boleh lagi disibukkan kepada hal yang lain. Orang sholat sudah disibukkan dengan bacaan Al-Quran, khusyuk, dan yang lainnya. Enggak boleh lagi disibukkan dengan sambil sholat, sambil membaca Al-Quran. Meskipun ini ada riwayat dari sahabat yang lain menggunakan hal ini. Kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan zikrullah, bacaan Al-Quran. Karena tidak ada kewajiban dalam sholat itu memanjangkan bacaan. Baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas sudah cukup. Paham? Kalau dia memanjangkan mau baca surah Al-Baqarah sambil seperti ini, maka ini disibukkan lagi dengan hal yang lain. Al-mashghulu la yushaggal. Suatu hal yang sibuk tidak boleh lagi disibukkan dengan yang lainnya. Nah, itu kalau kita mau menerapkan kaidah ini kan makmum tersebut sibuk ya, memperhatikan bacaan Al-Qur'an imam, kemudian khusyuk dan yang lainnya. Kalau dia sibukkan lagi dengan dirinya, maka ini masuk dalam kaidah ini. Demikian juga contoh yang lain, ada seorang karyawan. Ya akhi, kamu kerja kepada saya 1 bulan saya kasih kamu 3 juta. Jaga toko saya. Dia ini sudah disibukkan dengan gaji yang akan dia terima nanti akhir bulan. Di tengah jalan saya mengatakan kepadanya, akhi, kita mudharabah aja ya. Mudharabah itu bagi hasil. Ada beberapa nanti hasil dari toko saya kita bagi. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena suatu hal yang disibukkan nggak boleh lagi disibukkan yang lain. Demikian juga bank-bank itu. Bank-bank itu kalau sudah menerapkan wadiah nggak boleh mudharabah.
Paham? Kalau kita naruh uang, tujuan kita wadiah hanya sekedar menyimpan saja di bank, maka bank itu tersebut haram dia menggunakan untuk mudharabah, memberikan kepada pengusaha-pengusaha yang lain, terus dia ambil keuntungan. Paham? Karena al-masyghul la yusyagol. Uang tersebut sudah sibuk dengan wadiah, yaitu dititip saja, nggak boleh lagi dipakai untuk mudharabah. Nah, ada yang bisa memberikan contoh ini? Al-masyghul la yusyagol. Utang uang. Utang uang, contoh dia punya utang uang 10 juta. Yang seharusnya dia bayarkan, nggak boleh lagi dia sibukkan dengan hal yang lain. Udah pakai umroh dulu lah, mumpung ini Ramadan. Paham? Nggak boleh. Harus dia selesaikan dulu urusan yang satu ini, baru dia sibukkan kepada yang lainnya. Kalau lelang itu, Anda saling menyibukkan satu nawar belum selesai, ada yang lagi yang nawar lebih tinggi. Nah, kalau nawar itu belum terjadi akad ya, masih hanya sekedar tawar menawar, belum jadi akad yang pasti, belum pasti dia jadi, hanya sekedar penawaran. Saya 10 juta, yang lainnya 9 juta, yang lain 11 juta, maka dia akan mencari harga yang tertinggi kan ya. Kalau sekiranya harga yang tertinggi tersebut sudah disepakati, oh ya saya jadi, dan yang menjual juga mengatakan iya kamu yang beli, terus datang yang lain mengangkat harga yang lebih tinggi, nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah diputuskan. Beda kalau masih dibuka, ya dibuka penawaran, masih dibuka penawaran, silahkan yang mau mengangkat harga atau menurunkan harga. Nah. Kemudian kaidah berikutnya, waman yuwaddi an akhihi wajiba lahur ruju'u in nawa yutaliba. Ini kaidah yang berbunyi, apabila seseorang membayarkan utang saudaranya yang lain secara diam-diam, idza adda ar-rajulu, apabila ada seorang membayarkan daina akhihi, utang saudaranya, bisirri, dengan diam-diam, bisirri, lahur ruju'u in nawa yutaliba. Apabila ada seseorang membayarkan utang saudaranya dengan diam-diam, maka bagi saudaranya tadi mengembalikannya, kalau yang membayarkan tadi meniatkan apa? Untuk dikembalikan. Contoh, ada seseorang si A, paham? Punya saudara si B. Si B ini punya utang banyak, kasihan dia nggak bisa bayar, ditagih-tagih terus sama bank. Si A ini Masya Allah orang kaya raya. Datanglah dia kepada bank tersebut, saya bayarkan semua utang-utang saudara saya ini. Secara diam-diam tapi, kalau dia niatkan ikhlas tanpa meminta kembali lagi uang tersebut, tak kala si B ini kaya raya, maka sudah. Nggak ada kewajiban bagi si B mengembalikan, paham? Tapi kalau sekiranya si B diam-diam membayarkan, tapi niat dalam hatinya apa? Nanti kalau dia kaya kembalikanlah, paham? Nanti dia punya banyak harta, kembalikanlah yang saya bayarkan tersebut. Maka wajib bagi si B untuk apa? Mengembalikan harta tersebut. Demikian juga dalam hal pekerjaan. Contoh, ada tukang jahit. Dia kerjanya tukang motong pakaian. Paham? Kemudian ada si B ini kerjanya tukang jahit, dia jahit pakaian yang sudah dipotong. Paham? Dia gajinya terikat dengan pakaian yang dia jahit. Kalau sekiranya dia jahit 10 potong pakaian, maka dia digaji taruhlah 30.000. 3.000 satu pakaian. Paham? Kebetulan si A ini nggak hadir.
Si B yang mengerjakan pekerjaannya tersebut, tapi secara diam-diam. Nah, kalau sekiranya si B meniatkan uang itu hasil dari jahitan itu buatku, paham? Maka si A nggak boleh mengambil uang tersebut. Harus dia serahkan kepada siapa? Kepada si B, karena dia yang mengerjakannya. Tapi kalau dia niatkan ikhlas, saya bantu aja saudara saya, kasihan dia. Maka ini apa? Maka ini tidak mengapa. Dia tidak perlu mengembalikan lagi. Dalil dari kaidah ini banyak sekali. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rawahu Abu Daud nomor hadis 1672. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang membuat kebaikan kepadamu, maka balaslah. Kalau tidak bisa membalas, maka doakanlah. Rasulullah memerintahkan kepada kita apa? Untuk membalas. Nah, membayarkan utang ini kan kebaikan ya. Pernah datang ke undangan pernikahan. Biasanya kalau orang Bugis atau Sumatera, amplop yang diberikan itu akan dicatat. Biasanya kan ada namanya ya, amplop tersebut. Maka dia akan catat. Dia catat berapa yang dia sumbangkan, berapa yang isi amplopnya. Suatu saat nanti anak yang menikah juga yang ngasih amplop tadi, dia balas lagi kembali. Ya, dia balas kembali. Nah, dua hal ini kalau sekiranya si A tadi ini yang ngasih amplop meniatkan agar dikembalikan uang tersebut, hanya sekedar dititipkan saja, maka si B tadi yang melangsungkan pernikahan harus mengembalikan. Harus mengembalikannya. Tapi kalau sekiranya dia anggap ini hanyalah seperti layaknya warung jual beli nasi, saya hargai nasi kamu sekian gitu ya, hadir di acara pernikahan, ya udah, maka nggak boleh apa? Nggak boleh lagi dia kembalikan. Tapi rata-rata apa ini niatnya, Deng? Kalau ada amplop pas Solo gitu, dibalikin lagi, Deng. Pas Solo ini hanya sekedar pinjam meminjam, Deng ya. Kalau sekiranya dia niatkan memang seperti itu, Deng. Ya, tapi rata-rata niatnya pasti begitu. Kalau dia niatkan seperti itu, rujuk kembalikan, maka harus dikembalikan. Tapi kalau sekiranya yang meniatkan itu hanya orang yang menerima pas Solo saja, maka nggak ada kewajiban dia mengembalikan, paham? Karena yang menuntut pengembalian adalah si A kalau sekiranya ini harus dikembalikan. Tapi kalau hanya sekedar itu adat istiadat saja, yang nggak usah dikembalikan. Antum niatkan yang menyelisihi niatnya dia. Antum niatkan jual nasi. Jual nasi nasi sama lauknya. Nah, berapa yang dia kasih itulah yang dihargai. Nasi antum, paham? Antum balas niat yang berbeda. Ya, kalau antum niatkan saya jualan nasi, berapa yang dikasih, ya itulah harga nasi yang diberikan kepada antum. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqau summa yaudu fi qaihi. Orang yang meminta kembali pemberiannya, contoh saya berikan seseorang uang 1 juta. Di tengah besok atau lusanya saya minta kembali pemberian saya butuh uang ini. Kebetulan anak lagi tabrakan. Maka perbuatan seperti ini seperti layaknya anjing yang muntah, kemudian menjilat kembali muntahnya. Ini sama halnya Sama-sama haram.
gitu ya. Minta kembali pemberian itu hukumnya haram. Sebagaimana anjing yang muntah terus menjilat kembali lagi muntahnya. Umar bin Khattab pernah memberikan kuda perang kepada seseorang untuk berperang. Nah, ini hibah diberikan. Kemudian pemuda ini tidak mengurusi kuda tersebut. Tidak mengurusinya, dibiarkan saja gitu. Kemudian Umar bin Khattab berniat membelinya. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, meskipun kamu beli 1 dirham itu haram bagimu, enggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sudah memberikan tidak boleh lagi meminta kembali. Beda halnya antara bapak dengan anak. Ini pengecualian. Kalau bapak kepada anak, tak kala si bapak ini memberikan uang 1 juta mungkin, terus si bapak ini ada keperluan, dia minta kembali, maka ini tidak mengapa. Paham? Karena hukum harta anak itu adalah milik si bapak. Maluka anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah, kaidah yang terakhir, al-wazi'u tabi'i 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Kaidah ini berbunyi, kalau sekiranya dari sisi syariat tidak ada yang mengharamkannya, maka dari sisi tabiat ada yang mengharamkannya, maka ini sama hukum keharamannya. Seperti, maaf ini ya, makan kotoran manusia. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran tentang keharamannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi ini secara tabiat menjijikkan. Maka ini sama halnya pelarangannya dari sisi apa? Dari sisi syariat. Tabiat mengingkari, syariat pun ikut mengingkari. Kencing, minum air kencing. Ya, minum air kencing babi atau manusia. Ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Tapi ini suatu hal yang menjijikkan, maka apa? Maka dijauhi. Ada seorang masak gulai, tapi dia campur sesuatu dari selokan gitu ya, diambil, kayaknya enak ini. Dicampur gulai campur apa? Tanah atau kotoran-kotoran yang ada di selokan itu. Kenapa akhi antum melakukan hal ini? Ini kan nggak ada larangannya. Coba antum cari Al-Quran, cari hadisnya, nggak ada larangannya ini. Saya mau variasi aja, mau tatawur pengembangan resep masakan ini. Maka ini secara tabiat menjijikkan, maka ini dilarang. Datang pula syariat apa? Melarangnya. Hah? Nah, lihat kalau ada orang menjijikkan, ada juga yang enggak, maka yang enggak menjijikkan ini enggak haram baginya kan, karena mungkin sudah terbiasa seperti itu. Kalau yang lainnya ini menjadi haram. Walhamdulillahi ala tamami fil badi wal khitami wad dawami summa salatu ma'salami sya'i ala nabi wa sahbihi wa tabi. Ini penutup akhir bait dari Mandhumah al-Qawaidul Fiqhiyah, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah mengalami seorang perusahaan mengadakan berbagai, namun dalam acara tersebut ada beberapa kertas yang bertuliskan seperti umroh, kemudian dapat kulkas, kemudian dapat rumah, kemudian macam. Namun ternyata dalam pelaksanaan tersebut itu diumumkan ada beberapa teman-teman itu yang dapat, pertama ada yang dapat umroh, ada yang dapat umur, ada yang dapat kulkas, ada yang dapat sepeda, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan mengenai umroh ini, apakah si yang mengadakan acara itu setelah dia teman-teman dapat umroh, apakah itu wajib hukumnya dikasihkan atau bagaimana? Iya.
Jadi semua hadiah yang tertera di situ, bagi yang mengundi ini, bagi yang memberikan atau menyiapkan hadiah, wajib dia siapkan semua. Ini kewajiban yang ada di lehernya yang dia harus bayar. Kalau enggak ini terhitung hutang. Nanti dia hari kiamat dia akan ditagih. Kalau dia enggak bayar deng, semua kebaikan-kebaikannya itu dipindahkan kepada orang tersebut. Seluruh kebaikan-kebaikan amal solehnya itu dipindahkan kepada orang-orang yang dia janjikan hadiah-hadiah, baik itu tur, baik itu umroh, kulkas, dan yang enggak dia penuhi. Kalau sekiranya kebaikannya sudah habis, maka keburukan-keburukan orang ini dipindahkan kepadanya. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga, dia tersiksa. Imma dia tertahan di depan pintu surga atau dia masuk ke dalam neraka. Selama dia belum menunaikannya. Nah, kalau kaitannya dengan judi, kalau kaitannya dengan judi, kalau sekiranya si yang mengadakan undian ini memotong gaji-gaji karyawan. Contoh, dia mau mengadakan gaji karyawan rata-rata 3 juta, paham? Ketika akan mau mengadakan undian umroh haji, gajinya dia jadikan 2,5 juta. Paham? Untuk apa? Untuk menutupi biaya tur, biaya umroh, biaya kulkas, dan yang lainnya. Maka ini apa? Judi, judi. Kalau sekiranya nggak ada potongan gaji, karena ini keutamaan dari bos saja, Masya Allah dia punya penghasilan yang lebih daripada target, maka ini tidak mengapa. Tapi harus dia penuhi. Nah, ada yang lain? Kalau misalnya ada 3 orang, satu tukang ojek, satu penjual bakso, dan satu lagi pembeli. Si pembeli ini telepon tukang ojek ini, akadnya itu si Gojek ini. Ya, Gojek. Jadi Gojeknya berikan bakso pakai uangnya ojek, nanti uangnya diganti. Tapi selain itu ada akad juga bayar jasa antaranya itu. Nah, pertama di situ ada jasa. Ada jasa. Jasa biasanya sebelum dibelikan barang, itu kan sudah tertera jasanya ya. Jasanya 12.000 mungkin dari Gunung Sari ke LKMD, paham? 12.000. Kemudian si Gojek ini kan membelikan dulu. Kalau disepakati oleh si A ini yang memesan barang. Nah, uang yang dikeluarkan Gojek ini kalau sekiranya ada tuntutan kelebihan lagi, maka ini riba, paham? Tapi kalau sekiranya tidak ada tuntutan kelebihan, hanya sekedar ta'awun saja, membantu, daripada saya pulang lagi ngambil uang terus kembalikan lagi, bayar lagi ke sana. Ini kan kerja 2 kali. Saya bayar aja dulu, kemudian saya minta nanti uang yang saya pakai itu. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya saya pakai 100.000, Pak, saya belikan 100.000, kamu harus bayar 110.000. Paham? Ganti uang saya yang pakai tadi. Maka ini adalah kelebihan. Maka ini riba. Misalnya waktu kita gantikan uang kan 40.000. Tapi kita nggak niatin buat dilebihkan, tapi begitu dia kembalikan karena nggak ada kembalian, misalnya dia masih 50. Itu hadiah. Iya, hadiah. Beda halnya seperti ini lagi. Gojek itu antara Gojek dengan pedagang itu kan ada biaya promosi ya. Paham? Ada biaya promosi. Biaya promosi ini taruhlah 20% dari Gojek. Jadi taruhlah harga barang 10.000, maka nanti yang sampai kepada pedagang itu 8.000. Paham? 8.000. 2.000-nya untuk apa? Ini biaya promosi. Biaya iklan. Bukan berarti si Gojek ini bayar 8.000 ngambil ke pembeli 10.000. Paham? Kalau kayak gitu berarti ini ada riba. Tapi 2.000 ini kan otomatis lari ke mana? Ke pihak Gojek, bukan bukan yang bawa motor atau mobil, paham? Gitu enggak? Dia larinya ke Gojek kan yang 2.000 ini? Bukan ke karyawan, ke pengendara motor itu, tukang Gojeknya. Maka ini tidak mengapa.
bukan riba. Nah, ada yang lain? Nah. Oh, berarti sisanya adalah hibah pemberian. Sisanya harus dikembalikan, sisanya adalah hibah pemberian. Tapi kalau dia hibah tersebut dia minta lagi kembali, ini yang enggak boleh. Tapi yang 5 juta itu saya memang niatkan diberikan, 5 juta itu saya niatkan agar dikembalikan. Maka yang 5 juta wajib bagi si yang dibayarkan tersebut mengembalikannya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta